Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam keadaan sehat dan tentunya selamat menjalankan ibadah puasa. Senang sekali Sapa Jabar dapat kembali menyapa pagi Anda. Kali ini tentunya kita akan membahas beragam topik dialog yang penting dan juga menarik. Seperti halnya kali ini kita akan membahas mengenai optimalisasi perolehan pajak di Jawa Barat. Bersama dengan narasumber kita, pagi hari ini telah hadir Pak Sugianto Nanggola selaku anggota Komisi 3 DPRD Provinsi Jawa Barat dari fraksi Partai Demokrat. Selamat pagi Pak Sugianto. Selamat pagi. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Puasa juga Pak pastinya Puasa, ya. Pak. Dan di bulan puasa ini tetap semangat menjalankan serangkaian aktivitas Harus ya Pak. Dan ya. Bapak pun ini juga baru selesai rapat. Iya, Ya betul. Pak, paripurna luar biasa, padat sekali jadwalnya ya. Betul. Oke, Pak, kita membahas mengenai pajak nih. Boleh nggak Pak kalau saya berangkat dari isu terkini yang lumayan menyita perhatian masyarakat sekali ya, mengenai ya seperti yang kita tahu ada seorang anak pejabat pajak yang ternyata hartanya bergelimang sekali begitu ya, tidak masuk di akal Betul. untuk seorang Betul. PNS begitu. Bapak sendiri melihat kasus tersebut seperti apa sih Pak? Ya memang sangat memalukan ya menurut saya ya tukang mungut pajak kepada rakyat tidak memberikan contoh yang baik ya kepada masyarakat. Masyarakat sudah bagus mau bayar pajak itu sebenarnya. Nah, marilah kita sadari ya bagi pejabat negara khususnya yang berkaitan dengan memungut pajak ini agar masyarakat itu mau membayar pajak dan mereka akan mengikuti apa aturan yang ditetapkan oleh oleh pajak ya. Wajib pajak itu butuh contoh. Betul. Sangat membutuhkan contoh. Bagaimana mereka berperilaku, bagaimana mereka menampilkan kehidupan sehari-hari di depan publik, bagaimana perilaku anaknya seperti itu yang arogan gitu. Nah, ini menurut saya sangat memalukan. Maka ke depan harapan saya pengawasan terhadap pemungut pajak ini harus lebih ketat agar agar betul-betul bisa diawasi dengan baik. Jangan sampai terjadi seperti yang sekarang ini. Dan contoh ini berkali-kali terulang. Betul. Bahkan bukan ini saja, dulu juga pernah terjadi hal semacam ini. Menurut saya ini ke depan, apalagi kita pasca COVID-19 ini kan, negara kita ini sangat membutuhkan pendapatan yang optimal. Mana mungkin kita bisa optimal pendapatan daerah kita kalau kita tidak memberikan contoh kepada masyarakat. Masyarakat akan malas nantinya bayar pajak. Betul. Ketika melihat orang yang ditugaskan oleh rakyat untuk memungut pajak itu berperilaku semacam tadi yang dicontohkan oleh hal-hal yang baru terjadi di Jakarta ini ya. Iya, betul sekali Pak. Nah, dari kasus ini kita bisa melihat ada banyak sekali perbincangan di media sosial begitu ya Pak, bagaimana rakyat ini jadi memiliki rasa ketidakpercayaan begitu terhadap Betul. pejabat daerah. Betul karena sekali. wah jadinya uang yang saya setorkan malah dipakai beli mobil nih Iya, sama pejabatnya. betul. Walaupun mungkin itu oknum atau mungkin oknumnya jadinya kita melihatnya semua pejabat Iya, seperti itu begitu. betul. Ada rasa trust issue dari rakyat terhadap pejabatnya. Betul. Bagaimana tuh Pak sekarang? Jadi Bapak mungkin mewakili Dewan membangun kembali rasa kepercayaan kepada rakyat bahwa tidak akan dioptimalkan, tidak akan ada lagi tersebut. Nah, maka dari itu kami di Jawa Barat ini sangat mengupayakan manajemen. Sekarang ini kita sudah masuk kepada digitalisasi kaitan dengan pemungutan pajak ini. Apa tujuannya? Agar masyarakat dapat melihat, dapat mengontrol, dapat mengetahui bagaimana sih cara memungut pajak, seperti apa pengumpulan uang pajak ini. Agar apa? Kalau sudah digitalisasi dan terdokumentasi dengan baik, maka harapan saya tidak bisa lagi dipungliin oleh siapapun. Transparan Ketika sistem tadi bisa bekerja dengan baik. Nah, itulah harapan kami di Jawa Barat. Kami sekarang sedang mengembangkan, bahkan sudah berjalan bahwa digitalisasi pajak ini baik pemungutan maupun sistem yang bekerja untuk mendokumentasikan itu semua digitalisasi di Jawa Barat. Oke, baik. Artinya di sini pemerintah terus berupaya ya Pak untuk Ya. bisa mengoptimalkan para SDM-nya berarti Betul. di sini ya Pak ya, untuk tidak menggunakan uang rakyat begitu. Ini memalukan sekali. Oke, itu tadi kasus pajak yang sedang ramai saat ini ya Saudara. Nah, sekarang kita beralih ke di tahun 2022 kemarin Pak Bapenda Jabar ini kan berhasil merealisasikan pendapatan senilai 32 triliun. Pendapatannya seperti apa Pak? Nah, betul, alhamdulillah kemarin kita sempat terpuruk ya ketika COVID-19. Kemarin itu pendapatan Jawa Barat turun jauh sekali dibandingkan dengan sebelum COVID. Sebelum COVID-19 itu Jawa Barat itu pendapatannya 47 triliun itu. Nah, sekarang sudah mulai membaik, trennya sangat positif.
Kemarin kami ketika rapat dengan P3D yang pajak kendaraan bermotor, mereka menyampaikan bahwa tren untuk pendapatan daerah kita sekarang ini sudah sangat positif. Nah, mudah-mudahan dalam waktu tidak lama lagi kita bisa normal kembali pendapatan daerah Jawa Barat ini. Agar apa? Agar betul-betul kita bisa membangun Jawa Barat ini secara efektif. Nah, kita tahu bahwa Gubernur Jawa Barat Pak Ridwan Kamil September ini akan berakhir dan akan ada penjabat baru pengganti nanti dari PJ-nya dari Jakarta barangkali, dan waktu penjabat sementara ini cukup lama. Jabatan Berapa PJ lama, ini. Pak? Ini sampai ini pilkada yang akan datang. Iya. Pilkada yang akan datang itu ada di bulan April di 2024 yang akan datang setelah pemilu begitu. Oke, baik. Artinya memang kalau dibandingkan sebelum COVID masih jauh ya Pak ya? Ya, Tadi dari masih 47 ke 32, tapi lambat laun Ya. sekarang mulai beralih lagi, Ya. positif lagi. Mudah-mudahan di tahun 2023 Ya. ini bisa lagi Ya. begitu ya harapannya. Jadi kalau dibilang puas, cukup puas Pak dengan 32 triliun kemarin? Oh, belum. Justru begini, kami kemarin sempat banyak berita yang terjadi di mana-mana di Jawa Barat, ada berita di Sukabumi kaitan dengan pajak kendaraan bermotor segala macam ini. Nah, kami meminta kepada Dispenda Jawa Barat agar menertibkan betul-betul dalam pemungutan pajak ini jangan ada terjadi penyimpangan. Oke. Nah, maka dari itu kemarin setelah digitalisasi yang dilakukan oleh Dispenda Jawa Barat, kami mengontrol dengan mudah apa yang dilakukan oleh pejabat-pejabat yang ada di daerah itu sekarang. Nah, kita tahu bahwa Jawa Barat ini memiliki 34 P3D di tempat orang membayar pajak kendaraan bermotor. Wah, pendapatan daerah Jawa Barat ini disumbang oleh 85% dari pajak kendaraan bermotor itu. Oke. Dari pajak-pajak yang lainnya sangat kecil. Nah, inilah yang kita harapkan ke depan agar betul-betul pemungutan pajak di P3 ini betul-betul digitalisasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Artinya belum puas nih Pak ya. Belum. Artinya harus banyak usaha lagi yang dilakukan untuk terus meningkatkan target di tahun 2023 ini. Nah, apa saja usaha-usaha yang sudah dilakukan? Jangan dulu dijawab, Bapak. Kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Saudara, jangan kemana-mana. Kita akan kembali lagi membahas mengenai optimalisasi pajak di Jawa Barat, tentunya bersama dengan Pak Sugianto. Tetaplah bersama kami dalam Sapa Jabar.